Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini kita bukan mau review buku atau rekomendasi buku, tapi kita mau bahas gimana sih caranya merawat buku kamu, karena ada banyak yang nanya itu ke aku. Yuk langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu jangan lupa ya buat subscribe di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Jumat dan Minggu. Oke, thank you for subscribing. Like this video also if you like it, and check my other social media here. Oke, that's it. Let's go! Jadi, ini sebenarnya 3 tips simple dari aku buat merawat buku. Karena biasanya aku merawat buku cuma dengan cara-cara yang simple seperti ini ya. Yang pertama, ini yang paling sering ditanyain, gimana caranya biar buku itu nggak kuning. Tapi sebenarnya kita harus paham kalau memang buku itu kan kertas ya, jadi pasti lama-lama akan menguning. Cuma cara paling gampang buat menghindari buku menguning adalah jangan ditaruh di tempat yang lembab, selalu bersihin, cek rak buku kamu, dan juga jangan disatuin buku-buku yang udah menguning sama buku-buku baru kamu. Karena menguning itu, atau kalau ada jamur itu menular gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ada buku yang menguning itu kamu pisahin. Atau kalau ada buku yang riskan, udah basah nih, kalau udah basah tuh biasanya udah berjamur gitu, udah rentan jamuran, aku selalu plastikin kalau misalnya aku nggak akan baca. Plastikinnya maksudnya bukan disampul, tapi bener-bener diplastikin semua bukunya gitu. Dan dipisahin dari buku-buku lainnya. Itu sedikit tips biar buku kamu yang lain itu nggak ikutan menguning dengan cepat. Kalau lembab ini sangat rentan berjamur ya buku-bukunya. Jadi sebisa mungkin simpen di tempat yang udaranya kering. Kalau bisa ditambahin silika gel juga, cuman selama ini aku nggak tambahin silika gel di buku-buku aku dan cukup aman. Yang kedua, ini tips useful banget yang aku dapat dari internet, yaitu gimana caranya biar spine buku itu nggak crack. Jadi kalau misalnya ada buku yang tebel, atau kadang-kadang ada buku yang kalau kita beginiin tuh spine-nya pecah gitu, kayak ada garis atau kayak kebelah dua gitu. Pernah nggak sih? Pasti kesel banget kalau misalnya kita ngelihat buku kita kayak gitu. Nah, sedikit tips biar spine-nya nggak crack adalah sebelum membaca pastikan kamu udah beginiin dulu buku kamu. Pertama, kita taruh dulu, lalu kita buka cover depan dan cover belakang. Jadi kita harus ratain. Sehabis itu kita mulai sedikit demi sedikit itu dibuka. Kamu ambil sedikit halamannya dan dibuka kayak gini. Halaman depan juga sama, ambil sedikit, dibuka. Dan itu kamu terus lakukan sedikit-sedikit ya, direnggangin sampai di paling tengah sini. Kenapa harus sedikit-sedikit ya? Karena biar nggak pecah gitu, kita ambil sedikit demi sedikit. Dengan cara itu kita tuh udah sedikit merenggangkan, kayak stretching si cover buku itu, biar waktu misalnya dia dibuka itu nggak kaget. Tapi tetap aja buku juga ada batasannya. Jadi kita coba lihat nih, kalau misalnya kita beginiin itu dia apakah dia melengkung dan segimana dia bisa dibuka. Misalnya kalau yang ini bukunya bisa dibukanya segini. Jadi memang amannya nggak dibuka lebih dari itu kalau baca. Sedikit tips biar kita nggak melewati batas spine waktu baca adalah pegang bukunya seperti ini. Aku biasanya pegang dengan satu tangan di belakang sini, terus digenggam. Jadi pas aku buka, ini tuh nggak melebihi yang udah aku pegang ini gitu. Biar spine-nya pun nggak pecah. Memang agak susah sih ya. Cuman misalnya kalau kita buka terlalu besar, itu spine-nya rentan pecah. Jadi memang sebaiknya dibukanya tuh nggak terlalu besar ya. Atau kamu bisa lebih menekan bagian tengah bukunya, tapi jangan terlalu keras juga ya, biar nggak tertekuk. Kayak gini. Ini kadang-kadang kalau aku udah kesel pegangnya kayak tadi, bukanya terlalu sedikit, aku akan buka seperti ini gitu. Nah, jadi agak menahan spine-nya juga, dan kita bisa merasakan kalau si spine ini udah mulai agak ada rasa, mungkin agak kelipet gitu. Dan aku coba ini pakai buku Anne of Green Gables yang pertama, dan spine-nya aman. Cuman agak gini sedikit, tapi nggak terlalu melengkung gitu sih, masih kayak biasa. Tips selanjutnya, buat kamu yang suka kesel kalau masukin buku kadang-kadang nggak sengaja si cover kelipet. Tips masukin buku dari aku, jangan begini ya. Masukinnya nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Jadi biasanya biar nggak kelipet, aku akan masukin secara begini. Kalau misalnya kita masukin kayak gini, ini bakal rentan terlipat. Misalnya ini nih ada nggak sengaja kena sama ujung bukunya, itu nggak sadar akan terlipat.
Nah, caranya adalah kita masukinnya begini. Jadi kita masukinnya gini di antara dua buku, karena yang bagian ini tuh dia nggak akan terlipat kan. Yang kena terlipat itu adalah cover depan. Jadi kita masukin lewat cover sini dulu. Jadi begini, baru kita pelan-pelan masukin di beginiin. Tek. Nah, jadi udah pasti kalau misalnya cover ini udah lurus, cover ini pun akan ikut lurus. Jadinya nggak akan terlipat gitu. Jadi jangan lagi ya masukin buku langsung lurus begini, itu rentan banget ininya kelipet ujung bukunya. Masukinlah dengan cara ininya duluan. Ya apa ya ini namanya? Pokoknya bagian dalamnya duluan yang nggak akan terlipat. Dan yang terakhir, cara yang kita semua pingin tahu gimana sih biar buku-buku kita tetap bersih, gak jamuran, gak dimakan rayap. Ya harus sering dicek guys. Jadi memang buku itu harus sering diangin-angin biar dia nggak lembab dan nggak jamuran. Jadi walaupun nggak kamu baca, tetap aja coba keluarin buku-buku kamu, angin-anginin, paling nggak pindah-pindahin posisinya atau cuma dikeluarin doang, bersihin debunya, masukin lagi, karena itu akan membantu banget biar buku kamu punya ruang bernafas dan nggak kena jamur dan nggak kena rayap. Juga kan kalau kena rayap kadang-kadang kita nggak sadar ya, jadi tetap rakak di bagian belakang itu tetap harus kita cek kalau buku kita kenapa-kenapa. Dan jangan males buat bersihin sekeliling rak buku kamu. Karena kalau aku perhatiin di rak buku aku ya, kalau misalnya udah lama nggak dibersihin, kadang-kadang di pinggir-pinggir rak buku itu berdebu dan juga mungkin ada telur rayap atau ya dan lain sebagainya. Jadi kita harus rajin-rajin lap, pakai lap kering. Kalau misalnya kamu memang mau rajin pakai lap basah terus lap kering juga boleh. Tapi pastiin kalau misalnya dilap pakai lap basah, sebelum dimasukin bukunya, raknya itu sudah benar-benar kering. Oke, itu sedikit tips rawat buku dari aku. Semoga bermanfaat ya semuanya. Kalau kamu punya tips lainnya, boleh dong tulis di komen di bawah, karena aku juga mau dengar tips-tips dari kamu. Oke, bookworms, thank you for watching. Happy reading, and bye-bye!